Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Ainur Rahman dari Prodi Farmasi Reguler Universitas Peradaban. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang infeksi virus influenza pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, klinis dan studi seroepidemiologikal. Cakupan pembahasan yang pertama adalah latar belakang, kedua variabel-variabel, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat teori pendukung, yang kelima metode yang digunakan, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh ada kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Virus influenza pada kehamilan telah terlibat dalam menyebabkan berbagai efek samping, termasuk genital malformasi, misalnya cacat tabung saraf, kekurangan anggota badan, cacat jantung bawaan, aborsi atau lahir mati, berat badan lahir rendah, perkembangan selanjutnya dari keganasan manfaat sistem retikuloendotelial di masa kanak-kanak dan penyakit Parkinson di masa dewasa. Baru-baru ini sejumlah penelitian dari berbagai laboratorium dan negara telah menunjukkan bahwa pajanan ibu terhadap pandemik dan influenza interpandemi merupakan resiko yang signifikan. Yang kedua ada variabel-variabel. Yang pertama, trimester kedua kehamilan. Yang kedua, trimester ketiga kehamilan. Yang ketiga, ada rumusan masalah atau tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mekanisme patogen potensial selama infeksi virus influenza pada kehamilan trimester kedua. Yang kedua, bagaimana mekanisme patogen potensial selama infeksi virus influenza pada kehamilan trimester ketiga. Ada juga tujuannya, yaitu untuk menentukan apakah infeksi virus influenza ibu pada trimester kedua dan ketiga kehamilan menyebabkan transmisi infeksi transplasental, produksi auto antibodi ibu, atau peningkatan komplikasi kehamilan. Yang keempat, ada teori pendukung. Penelitian kami tidak memusatkan perhatian pada diagnosis infeksi influenza trimester pertama, dan oleh karena itu kami tidak dapat menarik kesimpulan mengenai efek infeksi influenza pada tahap kehamilan ini. Memang penelitian semacam itu akan menghadirkan kesulitan praktis yang cukup besar, karena idealnya akan memerlukan pengumpulan sampel serum dari wanita sebelum konfirmasi kehamilan mereka. Namun, harus ditekankan bahwa infeksi influenza trimester kedua yang dilaporkan meningkatkan resiko perkembangan skizofrenia di musim semi. Demikian pula, kami tidak dapat mengomentari laporan terbaru yang menunjukkan bahwa infeksi influenza dapat meningkat resiko mikariage. Dalam penelitian dilakukan untuk memberikan data yang berkaitan dengan dua mekanisme patogen potensial di mana infeksi virus influenza ibu selama kehamilan dapat menimbulkan efek merusak pada janin. Transmisi yaitu transplasenta infeksi dan ORCOG 2000 BRJ Obstat di Nueskol 107 1282 sampai 1289 induksi antibodi autorelate reaktif dengan bagian transplanta berikutnya. Metode yang digunakan, strategi yang
adopsi untuk identifikasi infeksi virus influenza ibu adalah untuk menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam antibodi spesifik influenza dalam serum ibu berpasangan yang terdiri dari sampel antenatal yang diambil untuk serologi rubella rutin dan sampel postnatal yang diambil di bangsal persalinan atau pasca natal. Karena sampel antenatal tidak diambil sampai sekitar 12 minggu kehamilan. Strategi ini hanya akan berhasil mengidentifikasi infeksi ibu yang berulang pada trimester kedua dan ketiga kehamilan. Penelitian dan kontrol kohort berasal dari 3.975 wanita melahirkan di universitas dan kota rumah sakit Nottingham antara Mei 1993 dan Juli 1994. Dari siapa baik setelah melahirkan atau darah kali sampel diperoleh dengan informed consent. Sampel ini diambil oleh kebidanan staf dalam pengiriman dan bangsal postnatal. Serum antenatal dicari dan diambil dari yang dikirim ke laboratorium virologi kesehatan masyarakat setempat untuk screening rubella dan sifilis. Serum ini telah disimpan pada suhu min 20 derajat Celcius. Hasil yaitu infeksi virus influenza intersumen diidentifikasi pada 182 atau 1659 atau 11,0% kehamilan. Takun 1 dari 134 serum tali pusat dari kasus influenza ibu positif untuk virus influenza A19M spesifik. Antibodi anti-influenza 19G tidak bertahan di salah satu dari 12 serum bayi yang diambil pada usia 6-12 bulan. 6 dari 172 serum ibu postnatal dari kasus influenza positif untuk autoantibodi. Dalam semua kasus, serum antenatal yang merespon juga positif untuk autoantibodi yang sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ukuran hasil kehamilan antara kasus dan kontrol. Pembahasannya yaitu infeksi influenza yang didefinisikan secara ketat oleh peningkatan 4 kali lipat pada titer antibodi spesifik jelas merupakan fenomena umum pada kehamilan dalam penelitian ini. 11% dari 1.659 kehamilan memenuhi definisi serologis infeksi selama kehamilan. Ini jelas merupakan perkiraan minimum karena wanita yang serumnya benar-benar diakhiri dengan hemolisis radial tunggal atau tidak ditentukan oleh pengujian uji penghambatan hemaglutinasi dikeluarkan, dan wanita dengan infeksi influenza pada trimester pertama kehamilan, yaitu sebelum sampel antenatal tidak diidentifikasi. Kesimpulannya yaitu infeksi influenza pada trimester kedua dan ketiga kehamilan adalah relatif umum kejadian yang kami tidak memenuhi bukti untuk transmisi transplacental virus influenza atau produksi autoantibodi pada kehamilan dengan komplikasi infeksi influenza. Ada peningkatan komplikasi kehamilan pada kohort influenza kami. Ya, sekian cukup. Sekian dari penjelasan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.